Allah ada di atas langit teman-teman sekalian. Langit yang antum lihat di atas kepala ini, itu ada 7 lapis langit di atas sana. Dan Allah ada di atas langit. Dalilnya adalah banyak ayat Al-Quran yang berbunyi thumma stawa 'alal arsh. Lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan pernah ada seorang sahabat lewat di depan Nabi SAW bersama budak wanitanya. Lalu kata Nabi SAW kepada orang itu, sebentar, saya ingin tanya sama budak wanitamu, bisa? Dia bilang bisa. Kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Kata wanita itu, di langit, sambil nunjuk ke atas. Dan Nabi SAW seringkali kalau menyampaikan sesuatu mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, nunjuk ke langit. Kita kalau berdoa ngangkat tangan ke langit, itu semua bukti-buktinya gitu kan. Maka kata Nabi SAW, saya siapa? Kata perempuan itu, Anda utusannya. Kata Nabi SAW kepada tuannya, bebaskan budakmu ini karena dia adalah mukminah. Dia orang beriman. Saksi bahasan Allah ada di atas langit. Juga hadis Bukhari yang jelas tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi. Turun dari atas ke bawah. Gitu kan? Kemudian menanyakan apakah ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuh. Adakah yang bertaubat, saya ampuni. Kan jelas gitu. Baik, ringkas cerita Allah ada di atas langit. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah tidak kelihatan? Teman-teman sekalian, akal kita, hati nurani kita dan anggota tubuh kita disiapkan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk dengan hukum Allah, syariat Allah. Bukan wahyu atau syariat tunduk pada akal kita. Kalau Al-Quran dan Sunnah menjadi tolok ukur, semua manusia tunduk di bawahnya, maka ada standarisasi. Tapi kalau akal manusia yang dianggap harus wahyu, ngikutin akal manusia, standarnya akal manusia yang mana gitu. Seperti banyak orang-orang yang membantah segala macam hal. Ada jaringan-jaringan Islam liberal lah, mengatakan tidak mungkin, tidak ini, tidak itu, membantah-bantah Islam yang tidak masuk di akal. Ini nggak mungkin. Jadi harusnya wahyu yang mengontrol akal. Seperti misalnya masalah Allah ada di mana teman-teman sekalian. Kita akan kembalikan kepada sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Saya ringkaskan begini. Waktu Nabi SAW menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya kurang lebih Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, sab'a samawatin tibaqa. Tibaq itu teman-teman susun 1 2 3 4 5 6 7 bumi di bawahnya. Jadi di atas kepala kita ini menurut Al-Quran ada 7 lapis langit. Dalam surah Naba kita sering baca sab'an shidada. 7 lapis langit yang kokoh gitu loh. Ini. Bagaimana kita memahaminya? Gitu kan? Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita lepas cincin kita di padang pasir, tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena luasnya padang pasir itu kan. Makanya teman-teman kita ada dimanapun di muka bumi ini, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Saudi, langitnya sama saja. Nggak bisa kita lihat ujungnya. Karena kita seperti cincin dibuang di padang pasir. Ada bukti ilmiah. Kalau antum, saya yakin kita semua pernah belajar IPA dan tahu masalah pengetahuan alam itu ya. Semua ilmuwan teman-teman, baik yang beriman ataupun yang kafir, bahkan orang ateis pun yang tidak punya Tuhan, mengatakan semuanya bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, jaraknya sekian juta mil dari bumi, gitu kan? Semuanya, dan bintang-bintang ini ada yang lebih besar daripada bumi sekian juta kali, semuanya berada di bawah langit pertama. Semua berada di bawah langit pertama. Jadi ini para ilmuwan sendiri bilang dengan teknologi sekarang mustahil manusia ada yang bisa pegang langit dengan tangannya. Karena antara kita saja dengan matahari sudah jutaan mil jaraknya, gitu kan? Bahkan kalau bahasa dalam hadis itu jutaan tahun, udah hitungan tahun. Jaraknya jauh sekali gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, saya pernah jalan dengan seorang dosen di UI. Kebetulan beliau hadir di pengajian saya. Kemudian beliau bilang, Ustaz, waktu saya jelasin, ini ada? Saya bilang, iya ada. Dia bilang sama saya, Ustaz sudah tahu belum? Di abad ke-17 Masehi, itu ada para ilmuwan menganggap matahari itu planet terbesar di langit. Nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Dan mereka anggap matahari ini cuma satu matahari. Di abad ke-19 dan 20 mereka kaget sekali dengan teknologi yang canggih. Mereka temukan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari.
Yang sama dengan matahari kita ini ada miliaran dengan planet-planetnya. Tapi nggak tahu ada apa di sana. Semuanya luar biasa. Dan saya sarankan teman-teman kalau lagi umroh atau haji, kalau ada yang mau berangkat nanti kalau di Masjid Nabawi, di daerah selatan timurnya. Jadi kalau antum menuju ke masjid sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita ada pameran Asmaul Husna. Kecil, perempuan laki-laki boleh masuk. Dan di situ ada mahasiswa kita orang Indonesia yang kalau kita rame-rame datang nanti diterjemahin sama dia. Dindingnya dipasang Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, diterjemahin semua. Apa maksudnya, apa bekasnya secara imaniah. Dan itu ada kaca, ilustrasi saja. Bumi dan matahari, bagaimana perbandingan besarnya. Lalu foto-foto asli tentang bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian di situ ada cuplikan-cuplikan film. Bagaimana Allah itu Jabbar, diperlihatkan lahar, diperlihatkan ombak yang keras, dan seterusnya lah. Kemudian juga ada seperti semi bioskop besar, ya kita bisa tonton sekitar durasi 1 menitan. Itu diperlihatkan bagaimana besarnya alam semesta ini dengan contoh kamera saja. Ada orang lagi baca Quran di Masjid Nabawi, kameranya ditarik. Kalau 10 meter, begini loh kelihatan kecil badan manusia itu. Kalau 100 meter seperti apa? Kalau terus ditarik sampai miliaran kilometer udah nggak terhitung, itu kan jauh sekali di atas galaksi-galaksi sana semuanya. Maka cuman seperti pasir semua. Bukan cuma bumi ini ya, semua bintang-bintang ini seperti pasir. Dan semuanya itu berada di bawah langit pertama. Hadis ini masih lanjut teman-teman. Kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Bumi kita sama langit pertama dengan bintang-bintangnya miliaran seperti cincin dibanding langit kedua di atas. Di atasnya lagi langit ketiga. Langit ketiga itu besarnya digabung antara langit kedua, 1 dan bumi. Tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit keempat, langit ketiga, 2, 1. 3 lapis langit dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1. 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Bukan cuma pasir ya. Sekian miliar kali lebih kecil daripada pasir. Bumi kita semua ini. Dibandingkan langit ini. Dan ternyata langit ini tidak kosong teman-teman sekalian. Langit ini tidak kosong. Dihuni oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikah. Kalau bahasa Indonesia malaikat ya. Kita bisa tahu bahwasanya rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang berbeda dengan manusia. Diciptakan dari cahaya dalam hadis Bukhari. Dan juga mereka diciptakan utuh, langsung besar, langsung bertugas. Enggak melalui kayak kita biologis, hamil dulu. Enggak ada istilah seperti itu ya dalam malaikat. Mereka besar langsung bertugas. Dan jumlahnya luar biasa berlipat ganda dibandingkan manusia. Di mana keberadaan Allah itu Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sid, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat tak bersentuh, dia jauh tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3.
Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan dengan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah.